Episode 2016-2020. Bab 2016, tidak mungkin kau lebih kuat dari orang dari ibu kota. Qiyu Honglei memegang lengan Zuan sambil tersenyum manis sambil membalas, Paman Chifuzi, apakah kamu kehilangan akal setelah kekalahanmu? Guruku sangat cantik, jadi bagaimana mungkin dia adalah si tua bangka itu, Yan Xiangmu? Mendengar pujian kecantikannya, Zuan merinding, tetapi dia tidak bisa membantahnya dan hanya bisa diam. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka semua mengejek Chifuzi dan Lu Sanyuan karena menjadi pecundang. Orang di depan mereka adalah Master Sekte Yun. Mengapa mereka berdua mengira dia adalah Yan Xiangmu? Apakah mereka buta? Namun, ada beberapa anggota tingkat tinggi yang bingung. Tidak mungkin Lu Sanyuan dan Chifuzi akan mengatakan hal seperti itu sebagai lelucon. Selain itu, Master Sekte Yun ini agak aneh dalam beberapa hal. Paling tidak, Master Sekte Yun yang mereka kenal tidak bisa menang melawan Lu Sanyuan dengan mudah. Namun, apakah itu penampilan atau senjata orang ini? Mereka identik dengan Master Sekte Yun, jadi orang-orang itu benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana orang lain dapat menirunya dengan sangat baik. Mereka hanya dapat mengaitkannya dengan terobosan baru-baru ini yang telah dibuat oleh Master Sekte Yun dalam kultivasi terpencil. Chifuzi berkata dengan serius, aku memang meremehkanmu. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu sudah menang? Pada saat itu, sebuah cakram formasi muncul di tangannya. Cahaya berkedip di dekatnya, dan dia serta Lu Sanyuan menghilang. Itulah teknik penghilangan astrologi jalan rahasia. Ada seseorang yang menyadari apa yang telah terjadi. Jenis keterampilan ini seringkali memiliki lokasi aman yang telah ditentukan sebelumnya. Jika diaktifkan, pengguna dapat segera pindah ke lokasi tersebut, menjadikannya tindakan perlindungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin lawan pengguna dapat menemukan mereka dalam waktu singkat? Banyak orang menghela napas. Jalan rahasia benar-benar memiliki metode yang tak ada habisnya, dan semuanya sangat sulit untuk dipertahankan. Lupakan Master Sekte Yun dan wanita suci itu, bahkan mereka tidak akan mampu bertahan jika mereka dihadang oleh musuh yang berbahaya seperti ini. Namun, riak air muncul di langit. Segera setelah itu, dua sosok jatuh dari atas. Mereka tidak lain adalah Chifuzi dan Lu Sanyuan. Chifuzi tertawa terbahak-bahak sambil berkata, aku hanya menertawakan kecerdasan Yun Jianyu yang lambat. Dia jelas memiliki keuntungan, namun dia masih membuang-buang waktu berbicara dan memberiku kesempatan untuk mengaktifkan formasi ini. Jika dia menyerang kita dengan segera, bagaimana mungkin kita? Di tengah kalimatnya, dia melihat ekspresi Lu Sanyuan yang ketakutan, dan dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sekelilingnya, dan wajahnya memucat. Dia bergumam, bagaimana kita masih di sini? Bahkan para master sekolah dunia dan jalur kebebasan pun tercengang. Apa yang sebenarnya dilakukan Chifuzi? Saya tidak ingat dia pernah membuat lelucon seperti itu. Zuan tersenyum dan berkata, kau tidak pernah menduga hal ini, bukan? Aku mengambil kebebasan untuk mengunci ruang ini saat aku menghancurkan formasimu tadi. Dia berusaha menyelamatkan Yun Jianyu, jadi dia harus memastikan untuk melakukan semuanya dengan saksama. Namun tentu saja, ini tetap merupakan pelajaran yang dia peroleh dari Gunung Valet. Itu adalah contoh terbaik tentang bagaimana sekelompok makhluk terkuat di dunia telah menggunakan formasi untuk bersekongkol melawan makhluk terkuat di dunia ini. Wajah Chifuzi bengkak seperti terong. Dia tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya akan terlontar begitu cepat. Sungguh menyakitkan di telinga. Dia mengeluarkan cakram formasinya dan hendak mengeluarkan satu lagi formasi yang dibanggakannya ketika tiba-tiba dia mendengar desahan di dekat telinganya, dan sebuah suara berkata, apa kau benar-benar berpikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Iklan oleh Pub Future. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Yun Jianyu sudah berada di sampingnya, mengacungkan jarinya ke arahnya. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas jari itu bergerak ke arahnya perlahan, mengapa dia tidak bisa menghindarinya? Setelah terkena jari itu, seluruh ki-nya tersegel. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas lagi. Namun, Zuan tidak tersenyum, dan mundur dengan ekspresi serius. Sesaat kemudian, seberkas cahaya berdarah muncul di tempat dia baru saja berada. Pada saat itu, ruang itu sendiri terbelah, dan kekosongan tak berujung muncul. Jika seseorang terkena kekuatan semacam ini,
dia akan terluka parah jika tidak mati. Kamu baik-baik saja? Tanya Qiu Honglei saat dia tiba di samping Zuan. Dia memeriksa tubuhnya dengan ekspresi khawatir. Zuan menggelengkan kepalanya dan berbalik menatap pihak lawan dengan ekspresi serius. Suara napas terengah-engah memenuhi udara dari segala penjuru. Di depan mata para penonton, sebuah pemandangan yang sangat aneh muncul di hadapan mereka. Lu Sanyuan, yang telah kehilangan kemampuan untuk bergerak, kembali berdiri tegak. Gumpalan daging melonjak liar dari tempat tangannya terpotong, dan tumbuh kembali dengan cepat pada tingkat yang terlihat. Semua orang yang menonton merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Semua kultivator tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk beregenerasi, tetapi kecepatan mereka melakukannya bergantung pada tingkat keparahan luka mereka. Luka seperti itu seringkali membutuhkan waktu beberapa bulan hingga bertahun-tahun untuk sembuh sepenuhnya. Generasi dengan kecepatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tampak menjijikkan dan mengerikan. Situasi macam apa ini? Kamu ini apa? Minggir! Ah! Lu Sanyuan berteriak dengan getir. Dia adalah ahli jalan tanpa perasaan, yang peduli dengan pemutusan emosi seseorang. Dia jarang menunjukkan emosi yang kuat. Meski begitu, saat ini, semua orang yang hadir dapat melihat betapa takutnya dia. Kek, jangan menolakku. Aku bisa membantumu merasakan bagaimana rasanya menjadi makhluk tingkat tinggi. Sebuah suara menyeramkan yang membawa getaran menusuk telinga yang terdengar dari mulutnya. Suaranya tidak seperti suara manusia, dan lebih terdengar seperti sekelompok serangga aneh. Tidak, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita adalah sekutu, kamu tidak bisa menentang perjanjian kita sebelumnya. Lu Sanyuan menangis ketika wajahnya berubah kesakitan. Kaulah yang gagal menyelesaikan perjanjian kita terlebih dahulu. Sampah sepertimu sudah tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi sekutuku. Suara berdenging itu kembali terdengar dari mulutnya. Semua anggota Sekte Iblis menggigil ketika mendengar dua suara yang sama sekali berbeda itu keluar dari mulut satu orang. Mereka semua mundur ke kejauhan dan mengamati Lu Sanyuan dengan waspada. Qiu Honglei juga sedikit takut. Dia tidak takut berkelahi, tetapi dia takut pada hal aneh dan tidak dikenal seperti ini. Mata Zuan menyipit. Mungkin, Lu Sanyuan tampaknya telah memahami nasibnya sendiri. Dia bertanya dengan putus asa, bagaimana kau bisa memasuki tubuhku? Aku jelas tidak memakan pil yang kau berikan padaku. Seorang pejuang yang sombong seperti dia tidak akan pernah mudah mempercayai orang lain. Bahkan sekarang, ia tidak tahu bagaimana ia bisa jatuh ke dalam jenis daya pihak lain. Suara berdengung itu mencibir. Apa menurutmu kami membuang pil yang kami berikan padamu? Manusia bodoh, bagaimana mungkin kecerdasanmu yang menyedihkan itu memahami rencana kami? Kami menaruh ukuran khusus kami pada harta yang kami berikan padanya. Kamu menginginkan kekuatan yang diberikannya padamu, jadi tentu saja kamu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Selama kau menyimpannya, kita akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih tubuhmu. Tentu saja, jika kau tidak menderita kekalahan telak sampai-sampai tanganmu pun terpotong, mungkin tidak semudah itu untuk memasuki tubuhmu. Seluruh otot Lu Sanyuan mulai menggeliat, seolah-olah ada sesuatu yang mengubah dan memodifikasi tubuhnya. Wajahnya membengkak, dan lapisan pola hitam dan putih muncul. Seiring berjalannya waktu, dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Dia menoleh ke Zuan dan berkata, "Kakak senior, dulu, saat guruku diserang oleh gurumu, posisi ketua sekte juga dicuri. Selama ini, aku bersumpah untuk membalas dendam. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua yang kulakukan hanya untuk membantu makhluk ini. Cepat bunuh aku, itu menyakitkan." Yang terjadi selanjutnya adalah kesedihan yang menyayat hati. Duri-duri hitam pekat tumbuh dari lengan dan kakinya. Punggungnya terbelah, menghasilkan satu set baju besi seperti karapas. Daging di bawah baju besi itu terus menggeliat, dan beberapa ruas daging mulai tumbuh. Mereka tumbuh dengan cepat, menciptakan sayap yang setipis sayap jangkrik. Wajah aslinya tidak terlihat lagi, sekarang digantikan oleh kepala monster. Sepasang rahang raksasa muncul dari rahangnya. Kilatan dingin itu berkedip-kedip darinya, seolah-olah itu adalah sepasang sabit malaikat maut. Iklan oleh Pub Future. Monster macam apa ini? Seru orang-orang. Meskipun Sekte Iblis terlibat dalam pembunuhan dan pembantaian, bahkan memburu binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya.
Terutama ketika wakil ketua sekte mereka yang biasanya mengagumkan telah berubah menjadi makhluk seperti serangga raksasa. Sungguh mengerikan untuk ditonton. Itu kan monster-monster itu. Seru Zuan, ekspresinya berubah dingin. Dia sudah curiga. Selain monster-monster itu, siapa lagi yang punya kemampuan melakukan hal seperti ini? Sayangnya, pengadilan dapat menjaga dari 1000 hal, tetapi tidak dari serangan dari pihak sekte iblis. Chifuzi, yang paling dekat dengan Lu Sanyuan, akhirnya bereaksi. Dia secara refleks mencoba lari, tetapi ruang di sekitarnya terbatas. Kecepatannya juga bukan keahliannya. Begitu dia melangkah, serangga iblis raksasa itu mengejarnya. Rahangnya yang seperti sabit saling mengatup, dan Chifuzi menjerit dengan sedih. Tubuhnya terbelah dua di pinggang. Ketika mereka melihat itu, Master Sekolah Dunia dan Master Jalan Kebebasan segera mundur. Meskipun kekuatan Chifuzi terletak pada formasinya dan tubuhnya lebih lemah, dia tetap salah satu penguasa dan tidak terlalu lemah. Namun, lawan langsung menebasnya menjadi dua. Pada saat itu, tubuh bagian atas Chifuzi masih sadar. Secara naluriah ia merangkak ke kejauhan, wajahnya penuh ketakutan. Ia memohon, "Selamatkan aku. Selamatkan." Sedetik kemudian, dada serangga raksasa itu tiba-tiba pecah. Tulang rusuk yang tadinya berada di dalam telah berubah menjadi deretan gigi tajam. Tubuh Chifuzi ditelan dalam sekali teguk. New Novels Update on Novelby.com. Para penonton terdiam. Bukankah rahangnya merupakan bagian dari kepalanya? Mengapa dadanya juga merupakan mulut? Namun, bagaimana mereka masih bisa fokus dengan hal seperti itu? Mereka semua berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari monster itu sejauh mungkin. Serangga iblis itu mengepakkan sayapnya, menciptakan gelombang suara yang memekakkan telinga. Banyak pasukan yang berada paling jauh memegangi kepala mereka karena kesakitan. Kemudian, tulang-tulang tumbuh dari bahu dan anggota tubuh mereka juga. Mereka mulai berubah menjadi serangga dengan cepat. Daya tahan mereka tidak sekuat Lu Sanyuan, jadi mereka langsung berubah menjadi serangga iblis. Mereka tampak hampir identik dengan yang pertama, dengan satu-satunya perbedaan adalah mereka jauh lebih kecil. Anggota sekte yang mulai melarikan diri kebetulan bertemu dengan mereka. Serangga-serangga itu membuka mulut mereka, menyemburkan semburan cairan asam. Ah! Teriakan-teriakan menyedihkan memenuhi udara satu demi satu. Mereka yang berlari di garis depan terkejut dan terkena serangan. Kemudian, mereka meleleh di tempat, berubah menjadi genangan air biru yang kental. Segera setelah itu, serangga-serangga itu melancarkan serangan yang kejam. Banyak anggota sekte yang dengan cepat kehilangan nyawa mereka. Mereka yang hadir hampir semuanya adalah elit sekte iblis. Jika mereka menghadapi musuh dengan serangan frontal yang tepat, mereka tidak akan menderita korban yang begitu parah. Namun, ketika mereka melihat Lu Sanyuan berubah menjadi serangga iblis, dan melihat Master Jalan Rahasia terbunuh seketika, mereka semua kehilangan keberanian. Bagaimana mereka masih bisa melakukan perlawanan yang layak? Meskipun masih ada orang-orang seperti Li Feiqing dan Fatihu, yang memiliki mentalitas lebih kuat dan mengerahkan rekan-rekan mereka untuk melawan, pihak mereka sudah benar-benar kacau. Mereka sama sekali tidak mampu menghadapi serangga-serangga iblis yang bersatu dalam tekad. Tiba-tiba, ada jejak cahaya bulan yang mengumumkan seluruh tempat itu. Para penyendiri melihat bulan sabit yang indah. Sedetik kemudian, semua serangga iblis itu berhenti bergerak. Segera setelah itu, bagian atas serangga penyengat itu terlepas dari bagian bawah serangga penyengat itu, terbelah menjadi dua bagian tipis. Pada saat itu, kecuali serangga iblis yang paling besar, semua serangga iblis kecil terbunuh seketika. Hidup Master Sekte Yun. Para penyintas awalnya terkejut, lalu mereka bersorak kegirangan. Bahkan mereka yang berada di pihak Lu Sanyuan pun berteriak dengan tulus. Zuan mengamati sekeliling dengan dingin dan berkata, "Hua Fei Hua, Chen Taogong, Germo yang lain dan menjaga murid-muridmu. Jangan biarkan kekacauan sebelumnya terjadi lagi. Turun." Keduanya membungkuk hormat, tetapi kemudian mereka menundukkan kepala. Mengapa begitu wajar untuk mendengarkannya? Namun, karena pihak lain tampaknya tidak ingin menyelidiki apa yang baru saja terjadi, maka itu adalah berkah terbesar mereka. Serangga raksasa itu sedang menatap Zuan dan berkata, "Manusia, kamu memang kuat, tetapi hanya sedikit dari dirimu sendiri, tidak mungkin kamu lebih kuat dari serangga dari ibu kota."
Kamu ditakdirkan untuk menjadi nutrisi yang menyehatkanku. Bab 2017, Kaulah orang itu. Ekspresi Zuan agak aneh ketika dia bergumam, yang ada di ibu kota. Bab ini bukan tentang saya, bukan. Tapi saya belum pernah melihat sebelumnya. Serangga iblis itu berdengung, pendeta perang itu tidak bisa menahan diri dan menunjukkan dirinya di dekat ibu kota, tetapi dia akhirnya dibunuh oleh penduduk asli yang kuat. Kemudian, negara manusia mulai waspada, dan sekarang waspada terhadap kami para penjajah. Saat ini, kami hanya dapat beroperasi secara rahasia. Sebenarnya aku tidak ingin menunjukkan diriku secepat itu karena takut menarik perhatian iblis pembunuh itu, tetapi siapa yang mengira bahwa Lu Sanyuan dan Chi Fuzi akan menjadi sampah seperti itu, bahkan tidak mampu menangani masalah semudah itu. Aku tidak punya pilihan selain muncul. Qiu Honglei menatap Zuan. Dia tersenyum dan bertanya kepada serangga iblis itu, apakah kamu tidak takut dengan iblis pembunuh itu? Orang itu jauh di ibu kota, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang apa yang terjadi di sini? Mengenai berita yang bocor, serangga iblis itu tersenyum sinis sambil berkata, itu juga cukup mudah. Aku hanya perlu membunuh semua orang di sini dan mengembangkan mereka menjadi serangga iblis. Tidak akan ada lagi kemungkinan bagi siapapun untuk membocorkan rahasia kita. Ketika mereka mendengarnya berbicara begitu santai, seolah-olah membunuh semua orang adalah hal yang sangat sederhana, para penyendiri merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Anggota Sekte Iblis sebenarnya adalah orang-orang yang berani dan tangguh. Lagi pula, mereka yang bisa bertahan hidup di Sekte Iblis dan bahkan berhasil mencapai markas besar mereka jelas bukan orang baik dan mulia. Meski begitu, serangga iblis di depan mereka benar-benar melampaui imajinasi mereka. Seolah-olah mereka sedang menghadapi predator alami mereka, membuat mereka begitu takut sehingga mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Dari apa yang kulihat, sepertinya ada banyak orang lain yang mirip denganmu yang telah menyusup ke dunia ini, kan? Tanya Zuan, ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, serangga iblis itu menjadi waspada dan membalas, apakah kalian mengulur waktu? Kalian akan mengetahuinya secara alami setelah aku mengubah kalian semua menjadi serangga iblis. Zuan teringat sesuatu. Ini sudah kedua kalinya serangga itu menyebut evolusi. Apa sebenarnya maksudnya? Tepat pada saat itu, suara gemuruh memenuhi udara, dan dua bola daging tiba-tiba muncul dari perut serangga raksasa itu. Bola-bola daging itu melayang di belakangnya dan membengkak dengan cepat. Segera setelah itu, bola-bola daging itu berubah menjadi dua serangga yang identik dengan dirinya. Tentu saja, bola-bola daging itu sedikit lebih kecil. Namun, jika dibandingkan dengan bola-bola daging yang berubah dari prajurit-prajurit sebelumnya, bola-bola daging itu jauh lebih besar. Serangga iblis di sebelah kanan menggerakkan kepalanya sedikit. Ia berbicara dengan suara aneh, bertanya-tanya, apakah seperti ini rasanya menjadi makhluk tingkat tinggi? Seperti yang diharapkan, rasanya jauh lebih baik, hahaha. Mereka yang hadir merasa ngeri saat mendengar suara itu, karena meskipun suaranya agak terdistorsi, mereka masih bisa samar-samar mengenali bahwa itu adalah suara Chi Fuzi. Jika ini adalah Chi Fuzi, maka yang satunya pastilah. Serangga iblis di sebelah kiri menggerakkan anggota tubuhnya sedikit. Setelah mendesah panjang, ia berkata, jadi ternyata aku hanyalah seekor katak di dasar sumur sebelumnya. Perasaan transformasi iblis sungguh luar biasa. Semuanya, jangan menolaknya lagi dan sambutlah bentuk kehidupan baru bersama kami semua. Dia memanggil para prajurit dan bawahannya, tetapi orang-orang itu semua menjauh. Apa kamu bercanda? Kenapa kita harus berhenti hidup sebagai manusia yang luar biasa dan menjadi makhluk terkutuk seperti ini? Iklan oleh Pub Future. Zuan sedikit mengernyit. Jadi ternyata inilah yang dimaksud monster itu dengan evolusi. Orang-orang yang dimakannya kemudian akan berubah menjadi lebih banyak spesiesnya sendiri. Jika demikian, selama diberi cukup waktu, bukankah ia akan mampu mengubah seluruh dunia menjadi serangga iblis? Dalam pertempuran, makhluk semacam ini belum tentu sekuat pendeta perang, tetapi ancaman yang ditimbulkannya bagi dunia adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 10 pendeta perang. Saat itu, serangga-serangga iblis yang dulunya adalah Chi Fuzi dan Lu Sanyuan gemetar aneh. Kemudian, mereka berdua memuntahkan sebutir telur.
Setelah itu, dua serangga iblis lagi muncul di udara, sedikit lebih kecil dari mereka. Zuan berpikir dalam hati bahwa jika mereka menjadi semakin kecil, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Namun, begitu pikiran itu muncul di benaknya, kedua serangga iblis baru itu bergetar. Mereka berdua memuntahkan dua serangga iblis yang persis sama. Zuan terdiam. Mengapa benda-benda ini tidak mengikuti hukum kekekalan energi? Bukankah ini berarti benda-benda ini akan terbagi tanpa henti? Serangga-serangga iblis yang lebih kecil bergerak. Mereka segera menyemprotkan kabut hijau ke mulut para penyintas. Zuan melambaikan tangannya untuk menghilangkan kabut yang disemprotkan padanya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan orang-orang yang hadir dengan keras, semua orang, berhati-hatilah untuk tidak menghirup kabut ini. Mereka mungkin menggunakan spora untuk menginfeksi Anda dengan parasit. Semua orang di markas besar Sekte Iblis adalah elit. Banyak orang telah mengaktifkan kemampuan bertahan mereka masing-masing. Meski begitu, siapa yang mengira bahwa mayat serangga iblis yang telah terbunuh akan tiba-tiba meledak? Semburan kabut hijau memenuhi udara. Mereka semua lari ketakutan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mayat serangga ini akan melakukan hal seperti itu. Ada banyak jiwa malang yang sedikit lebih lambat dari yang lain dan menghirup sedikit kabut hijau. Kemudian, wajah mereka berubah menjadi hijau, dan mereka dengan panik meraih wajah dan tenggorokan mereka. Hanya dalam beberapa detik, tonjolan tulang muncul dari punggung dan anggota tubuh mereka. Mereka seperti prajurit Lu Sanyuan, yang mengalami transformasi serangga iblis. Zuan mengamati prosesnya dengan saksama. Serangga-serangga ini bahkan lebih kecil dari serangga lainnya. Tampaknya mereka adalah serangga iblis tingkat terendah. Jelas, hanya serangga iblis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan untuk membelah. Tiba-tiba dia mendengar suara cemas Mili di kepalanya, berkata, mereka adalah serangga ibu iblis. Mereka dapat melahap semua makhluk hidup dan mengubahnya menjadi serangga iblis. Jika mereka tidak dikekang, kemampuan reproduksi mereka dapat dengan mudah menguasai seluruh dunia. Apakah ada batas untuk reproduksi mereka? Tanya Zuan, terkejut karena tiba-tiba terbangun. Sejak dia memulihkan sebagian ingatannya, jiwanya jelas sudah pulih, namun dia masih selalu tertidur. Dia tampak sedang mempersiapkan dan mengumpulkan sesuatu. Tidak ada batasnya, jawab Mili, suaranya penuh kekhawatiran. Selain itu, kamu harus melenyapkan keturunan mereka secepat mungkin. Kamu tidak boleh membiarkan mereka mengumpulkan cukup energi. Para induk serangga iblis dapat terus berevolusi dengan gila-gilaan, menjadi berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat ini. Seberapa kuatkah berkali-kali? Tanya Zuan. Dengan menggunakan sistem klasifikasi dunia ini, mereka bisa langsung membunuh seorang manusia abadi di bumi, jawab Mili. Zuan terdiam. Kenapa kamu masih tidak melakukan apa-apa? Mili bertanya dengan bingung ketika dia melihat bahwa dia masih tetap tenang. Saya ingin mengujinya dan melihat seberapa kuatnya setelah ia mengamuk. Hanya dengan begitu saya akan memiliki cukup informasi jika saya bertemu dengan serangga induk iblis di dunia lain, kata Zuan. Ia tahu bahwa serangga induk iblis sebenarnya sedang dikekang oleh perlindungan alami dunia ini dan tidak memiliki kekuatan aslinya. Namun, siapa yang tahu berapa lama lagi perlindungan alami itu akan bertahan? Selain itu, ia memiliki firasat bahwa di masa depan, ia mungkin harus menghadapi bentuknya yang sempurna. Ia harus menggunakan kesempatan ini untuk lebih memahaminya. Kau sedang bermain api, jawab Mili. Dia tahu apa yang dipikirkannya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kau juga tahu bahwa ini adalah pilihan yang paling rasional, kata Zuan sambil terkekeh. Pedang Tae muncul begitu saja. Terlepas dari apa yang baru saja dikatakannya, dia tetap tidak berani ceroboh sedikit pun. Jika kamu mati, semuanya akan berakhir, kata Mili pelan. Aku tidak akan mati, jawab Zuan dengan tenang. Tentu saja, dia tidak akan tinggal diam saat serangga-serangga iblis itu menginfeksi semua orang yang masih hidup. Cincin bulan sabit bergerak cepat, membentuk lengkungan sempurna. Semua serangga iblis terkecil terbunuh satu persatu. Setiap kali dia membunuh mereka, api akan membakar serangga-serangga itu hingga tidak ada jejak yang tersisa, untuk mencegah mayat mereka melepaskan lebih banyak spora. Iklan oleh Pub Future. Banyak orang di sekte itu merasa khawatir. Kapan Master Sekte mempelajari keterampilan elemen api?
Selain itu, sepertinya itu bukan api biasa. Namun, mereka malah semakin bersyukur. Dengan bantuan itu, mereka akhirnya menstabilkan kondisi mental mereka. Mereka menyerang untuk membasmi semua serangga iblis tingkat terendah yang masih tersisa. Sang ibu iblis yang asli menatap Zuan, sambil berkata, "Kau bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan." Namun, sayang sekali, semua itu tidak berguna. Setelah itu, sayapnya mengeluarkan gelombang dengungan yang memekakkan telinga. Serangga iblis lainnya juga menggoyangkan sayap mereka sebagai respons, memenuhi udara dengan suara aneh. Semua orang yang hadir memegangi kepala mereka karena kesakitan, tetapi suara ini sepertinya langsung menyasar jiwa. Tidak peduli bagaimana mereka menutup telinga, suara itu tetap masuk ke kepala mereka. Tepat pada saat itu, sebuah lonceng emas raksasa muncul di langit. Berani, bunyi lonceng yang keras bergema di udara. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menyebarkan getaran serangga yang tajam dan memekakkan telinga. Ini sepertinya lonceng ketenangan dari kuil ketenangan, kata Master Jalan Kebebasan, merasa sedikit linglung. Master Sekolah Dunia melihat sekeliling, bertanya-tanya, mungkinkah keledai botak kuil ketenangan datang ke sini? Tapi bagaimana mungkin? Sayangnya, mereka tidak melihat jejak murid kuil ketenangan dimanapun. Tentu saja ini bukan lonceng ketenangan yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang diciptakan Zuan melalui bagan senjata runenya. Dia telah menyaksikan kekuatan lonceng itu sebelumnya di Gunung Valet dan tahu bahwa itu adalah penangkal yang sempurna terhadap serangan suara serangga-serangga iblis ini. Kau tampaknya punya banyak trik, kata si kumbang iblis, jelas menyadari bahwa ini adalah ulahnya. Akhirnya ia merasa ada yang salah, lalu berkata, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ia mengangkat kepalanya, dan semua sayapnya terbuka. Tubuhnya membesar 2 kali lipat. Kemudian, serangga iblis besar yang tersisa, termasuk Chifuzi dan Lu Sanyuan, berubah menjadi garis-garis cahaya hijau yang langsung diserap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunia ditutupi lapisan hijau. Detik berikutnya, ia menghilang. Ekspresi Zuan berubah. Dia mengangkat Qiyu Honglei dan langsung mundur 100 meter. Pada saat yang hampir bersamaan, sepasang gigi tajam muncul dari tempat dia baru berdiri, gigi itu milik mulut raksasa di dada ibu kumbang iblis. Segala sesuatu dalam jarak sekitar 30 meter darinya diselimuti oleh kekuatan misterius. Hanya kawah besar yang tersisa di era itu. Tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi jika mereka tidak menghindar tepat waktu. Kumbang ibu iblis itu sedikit terkejut. Jelas ia tidak menyangka bahwa Zuan akan mampu menghindari serangan yang begitu jitu. Meski begitu, ia tidak ragu-ragu. Dengan mengepakkan sayapnya, ia langsung berubah menjadi kilatan petir dan menyerang Zuan lagi. Karena kecepatannya, seolah-olah serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di udara, semuanya menyerang target di bagian tengah. Di bawah serangan itu, bahkan cincin bulan sabit yang indah pun menjadi redup. Saat berikutnya, cincin itu benar-benar hancur di bawah serangan yang kuat. Ketika mereka melihat pemandangan itu, semua pengikut Sekte Iblis merasakan. Hati mereka hancur bersamanya. Bahkan senjata Master Sekte Yun pun hancur, sepertinya semuanya sudah berakhir sekarang. Detik berikutnya, lonceng berdenting cepat. Sebuah garis tembus pandang dari sebuah lonceng emas raksasa tampak mengelilingi tubuh Zuan. Akan tetapi, ketika serangga-serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya menabraknya, retakan-retakan muncul satu demi satu di permukaannya, jelas tidak dapat menghentikan rentetan serangan mematikan ini. Tiba-tiba, Zuan menghela napas dan berkata, "Aku sudah tahu batas-batas bentuk mengamukmu ini." Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedang Taye. Seberkas cahaya pedang yang menyilaukan kerumunan dunia, dan hamparan hijau terhampar di dalamnya. Sang ibu kumbang iblis berteriak ketakutan dan berkata, Kaulah orangnya." Ia mencoba melarikan diri, tetapi bagaimana ia bisa bergerak lebih cepat daripada cahaya pedang. Tak lama kemudian, tubuhnya diliputi oleh seberkas cahaya. Kemudian, tubuhnya dilenyapkan oleh kehancuran ki pedang yang tak terbatas, lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap, seolah-olah orang-orang di dalamnya tidak berani percaya bahwa serangga mengerikan itu mati begitu saja. Hanya ketika langit hijau suram terbelah dan sinar matahari kembali menyebar ke seluruh dunia, memandikan mereka dengan kehangatannya,
mereka semua bersorak kegirangan. Kultivasi Master Sekte Yun sungguh luar biasa. Tak tertandingi di dunia. Hidup Master Sekte Yun, dia akan menyatukan dunia. Master Sekte Yun adalah ahli seni dan perang. Kebajikannya adalah berkah bagi semua orang. Mereka semua memuji ketulusan yang paling dalam, meskipun mereka pernah bermusuhan satu sama lain belum lama ini. Melawan serangga-serangga iblis yang mengerikan dari dunia lain, manusia secara refleks akan bersatu di bawah satu kubu. Apa makna kebencian dan permusuhan mereka yang biasa? Mendengar pujian tak berujung itu, Zuan tidak bisa menahan tawa. Orang-orang sekte iblis ini memang berbakat. Mereka berbicara dengan sangat baik, saya suka berada di sini. Setelah mengambil risiko membiarkan Demonic Mother Book memasuki mode mengamuk, dia tidak hanya mempelajari beberapa keterampilan khususnya, dia juga memperoleh beberapa data konkret. Sebenarnya, Demonic Mother Book tidak sekuat War Priest dalam pertarungan, tetapi saat ia melakukan proses reproduksinya, kekuatannya tampaknya juga tumbuh dengan cepat. Misalnya, serangan terakhirnya adalah sesuatu yang bahkan Tranquility Bell tidak dapat hentikan. Saat itu, kekuatannya telah meningkat 5 kali lipat. Jika ia terus bereproduksi beberapa generasi lagi, Zuan belum tentu dapat menghentikannya. Meski begitu, ia bertanya-tanya apakah reproduksinya memiliki batas atas, atau apakah ada pembatasan cooldown di antara setiap siklus. Dia merasakan gelombang kehangatan mengalir ke meridiannya. Dia bisa merasakan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Dia tahu itu adalah hasil dari sutra pemakan surga dan kekuatan penyerapan Kunpeng. Dia baru saja membunuh kumbang ibu iblis dan banyak generasi keturunannya, termasuk orang-orang kuat seperti Lu Sanyuan dan Chi Fuzi. Dia telah membunuh mereka semua sekaligus, jadi dia telah menyerap hampir semua kultivasi mereka. Dia memeriksa bilah pengalaman sistem dan melihat bahwa dia hampir mencapai akhir level ke-75. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Berdasarkan kecepatan pertumbuhan sebelumnya, dia seharusnya sudah berada di level ke-76. Mengapa dia hanya berada di puncak level ke-75? Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Bahkan jika dia membunuh lebih banyak musuh dan menyerap kultivasi mereka, dia mungkin tidak akan bisa mencapai level 76. Itu mungkin keterbatasan dunia ini. Lagi pula, menurut informasi yang dia terima dari ruang bawah tanah rahasia, kekuatan asal usul dunia sangat memengaruhi level yang bisa dicapai seorang kultivator. Tampaknya dibandingkan dengan ruang bawah tanah rahasia para penganut Tao dan ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia milik ras iblis, asal-usul dunia ini sedikit lebih lemah. Tidak heran Zhao Han tidak mampu menembus peringkat abadi bumi bahkan setelah bertahun-tahun. Sepertinya aku hanya bisa membuat terobosan di dunia yang lebih kuat. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia pindah ke tempat di mana kumbang ibu iblis terbunuh dan mengambil bola seukuran bola pingpong, permukaannya tidak rata dan bergelombang seperti tumor. Dia melihat benda itu jatuh dari tubuh kumbang ibu iblis. Sebelumnya, dia khawatir bahwa sifat menular kumbang ibu iblis terlalu kuat dan meninggalkannya bisa membuat manusia biasa mengalami perubahan menjadi iblis. Itulah sebabnya dia tidak berani membiarkannya hidup hanya untuk mempertanyakannya, dan langsung mengakhiri hidupnya dengan satu serangan. Namun, meskipun tubuh kumbang ibu iblis telah hancur menjadi abu oleh kekuatan penghancur itu, benda ini masih aman dan sehat. Itu jelas merupakan benda yang istimewa. Millie berteriak kegirangan, itu inti Mother Book. Apakah itu sangat berharga? Tanya Zuan, tercengang saat mendengar kegembiraan dalam suaranya. Tentu saja itu berharga. 1000 Demonic Mother Book belum tentu bisa memadatkan satu inti. Kau bisa menganggapnya sebagai sesuatu seperti esensi dewa, atau bakat garis keturunan. Mengingat Demonic Mother Book itu mampu menghasilkan benda ini, jika dibiarkan tumbuh, ia akan mampu berevolusi menjadi Mother Book Empress dan menjadi penguasa ras serangga. Hanya saja, siapa yang mengira ia akan mati untukmu? Benda ini hanya berguna untuk ras serangga. Tanya Zuan, merasa sedikit pusing. Tidak mungkin dia akan menjadi serangga, apalagi menjadi kaisar serangga. Terlebih lagi, serangga-serangga iblis itu sepertinya bukan jenis yang bisa dipelihara sebagai hewan peliharaan. Jadi, di tangannya, bukankah benda berharga seperti itu adalah sampah? Itu tidak sia-sia. Millie berpikir sejenak sebelum berkata, aku pernah mendengar bahwa,
seperti halnya serangga iblis menggunakan keturunan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, mereka bisa menjadi lebih kuat dengan membunuh musuh. Namun, jika kamu menggunakannya untuk efek itu, inti Mother Book akan hancur dan menghilang seperti barang habis pakai. Itu tidak akan berguna seperti halnya bagi serangga iblis. Itu sama sekali tidak sia-sia. Zuan mendecak lidahnya. Kau bisa meningkatkan kekuatanmu hanya dengan membunuh musuhmu. Lalu aku bisa terus menyerang hingga menjadi ribuan hingga puluhan ribu kali lebih kuat. Bukankah aku tidak terkalahkan? Bahkan jika aku bertemu seseorang yang jauh lebih kuat, aku bisa langsung membunuhnya, kan? Teruslah bermimpi. Millie memutar matanya dan berkata, kekuatanmu tidak akan meningkat hanya karena kau membunuh musuh sembarangan. Kau harus membunuh musuh yang lebih kuat dari dirimu sendiri untuk berhasil mengumpulkan kekuatanmu. Zuan terdiam. Ia menjawab, bukankah itu syarat yang terlalu ketat? Sudah cukup menakjubkan bisa mempertahankan hidup jika berhadapan dengan seseorang yang lebih kuat darimu, apalagi membunuh mereka. Tentu saja sulit bagi orang biasa, tetapi bagi yang benar-benar kuat, mereka tidak takut dengan perbedaan kekuatan yang besar. Mereka selalu mampu menemukan cara untuk mengatasi tantangan tersebut, jelas Millie. Misalnya, pendeta perang yang kau bunuh, dan bahkan ibu serangga iblis itu. Keduanya sebenarnya lebih kuat darimu. Namun, karena perlindungan alami dunia, mereka tidak dapat melawanmu dalam bentuk lengkap mereka. Itulah sebabnya kau mampu membunuh makhluk-makhluk kuat ini. Dia menambahkan sambil terkekeh, lagi pula, siapa di antara lawanmu dalam beberapa tahun terakhir yang tidak lebih kuat darimu? Zuan tertegun. Saya rasa Anda benar. Saya terus-menerus bertarung melawan semua jenis makhluk kuat. Sama seperti karakter-karakter di internet. Tokoh protagonis seperti apakah Anda jika tidak bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat dari Anda? Meski begitu, satu-satunya masalah adalah dia sekarang terlalu kuat. Menemukan musuh yang lebih kuat darinya di dunia ini tidak akan semudah sebelumnya. Dia menyimpan inti Mother Book, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, reproduksi spesies serangga ini tampaknya tidak sejalan dengan hukum kekekalan energi sama sekali. Biasanya, reproduksi membutuhkan energi dari induknya, itulah sebabnya semakin banyak yang bereproduksi, semakin lemah tubuh induknya. Namun, serangga-serangga jahat ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Semakin banyak mereka bereproduksi, semakin kuat mereka jadinya. Updated from no VE, lab IECO per meter. Kekekalan energi, ulang Millie, lalu berpikir sejenak. Namanya terdengar seperti teori dari dunia sains. Namun, alam semesta itu luas. Ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh peradaban ilmiah. Zuan mengangguk. Memang ada banyak hal di dunia kultivasi yang digelutinya saat ini yang tidak dapat dijelaskan melalui sains. Tentu saja, itu mungkin hanya karena prinsip-prinsip yang belum sepenuhnya dipahami sains. Jika itu dipahami, mungkin bahasa sains akan mampu menjelaskan fenomena seperti itu. Sementara itu, para master sekolah dunia dan master jalan kebebasan datang untuk menyambutnya dengan hormat. Millie menguap dan berkata, membosankan sekali. Aku akan kembali tidur. Itulah hal terakhir yang diucapkannya. Zuan sangat menyesal. Ia dan Millie hanya menghabiskan sedikit waktu bersama. Ia tampak seperti sedang berusaha menghindari deteksi makhluk tertentu, sekaligus menyimpan kekuatan. Sayangnya, ia tidak bisa menceritakan detailnya saat ini. Tuan Gelombang, kata Qiu Honglei, meskipun dia diam-diam menarik lengan bajunya untuk mengingatkannya bahwa para anggota sekte masih membungkuk. Zuan tersadar dari lamunannya. Melihat begitu banyak orang gemetar sambil berlutut di tanah, dia tahu bahwa mereka takut dia akan menyelesaikan masalah pengkhianatan. Karena pertempuran sebelumnya, pamor, Yun Jianyu, berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Tidak seorang pun di sini yang memiliki pikiran untuk melawan. Honglei, aku serahkan masalah ini padamu, kata Zuan. Dia tidak begitu paham dengan urusan internal sekte iblis dan tidak tahu banyak tentangnya. Akan mudah baginya untuk terbongkar. Dia akhirnya berhasil merebut kembali gengsi kakak Yu, jadi menyia-nyiakannya sekarang akan menjadi pemborosan besar. Selain itu, dia masih punya urusan yang lebih penting untuk diurus, khususnya, menyelamatkan Yun Jianyu yang asli. Baik, Tuan, jawab Qiu Honglei.
Ia ingin pergi bersamanya, tetapi ia tahu bahwa seseorang harus tetap tinggal untuk membersihkan sisa-sisanya. Tak lama kemudian, perintah untuk memberi penghargaan dan hukuman pun dikeluarkan. Mereka yang tetap setia kepadanya dan tuannya harus dipromosikan. Para pengkhianat dihukum, tetapi hukumannya masih dalam taraf yang dapat diterima, jadi mereka semua menerima keputusan itu dengan sepenuh hati. Selain itu, setelah bencana besar tersebut, tokoh-tokoh tingkat tinggi seperti Lu Sanyuan dan Qi Fuzi telah meninggal. Bahkan Fang Long, yang awalnya lolos dari bencana, akhirnya dibunuh oleh serangga iblis seperti ayahnya. Terlalu banyak posisi yang dibiarkan terbuka, membuat banyak orang dengan antusias bersaing untuk mendapatkannya. Mereka semua penuh kekaguman terhadap penilaian adil Qiu Honglei, berpikir bahwa orang suci itu benar-benar bagaikan dewi. Dia pasti akan menjadi ketua sekte berikutnya. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa terkontaminasi oleh kodok seperti Fang Long? Setelah Zuan meninggalkan wilayah Jalan Yin Yang, ia segera kembali ke wujud aslinya. Ia menyingkirkan 2 buah pir besar dan membuangnya, ia langsung merasa jauh lebih segar. Indra ketuhanannya meliputi seluruh danau kebencian dan dia segera menemukan Zhang Zitong. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan topeng utusan bordirnya, lalu segera menghampirinya. Dia tinggal di sebuah rumah terpencil yang tampak usang dan tua. Rumah itu tampaknya sudah lama ditinggalkan. Ketika dia melihat kedatangannya, Zhang Zitong melompat turun dari pohon di dekatnya, ekspresinya penuh dengan keterkejutan yang menyenangkan. Namun, ketika dia melihat dandanannya, dia agak bingung. Dia berseru, "Tuan, Anda akhirnya di sini. Apakah Anda tidak perlu berpura-pura menjadi orang itu lagi?" Zuan berkata, "Tidak perlu lagi." Zhang Zitong hendak mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. Dia bergerak sesuka hatinya dengan pakaian utusan bordir di markas besar umum Sekte Iblis. Tuan benar-benar terlalu percaya diri. Jika Sekte Iblis tahu, kita berdua mungkin tidak bisa melarikan diri lagi. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi di wilayah jalur Yin yang sebelumnya. Tampaknya ada pertempuran besar, dan saya khawatir Tuan telah terperangkap di sana. Namun, saya tidak berani menentang perintah Tuan untuk meninggalkan tempat ini, kata Zhang Zitong. Kau melakukannya dengan sangat baik, kata Zuan sambil mengangguk, lalu bertanya, apakah mereka bersembunyi di sini? Zhang Zitong menjawab, saya mengikuti perintah Anda dan melihat bahwa Lu Sanyuan memang mengirim muridnya Ding Xia untuk menyelidiki tempat ini. Saya mengikutinya ke sini, lalu melihatnya mondar-mandir berulang kali di depan layar roh ini untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menghela napas lega dan pergi. Zuan berjalan ke arah layar yang sedang dibicarakannya. Itu adalah jenis layar roh yang sama yang sering ditemukan di halaman tertutup, satu-satunya perbedaan adalah dindingnya sangat halus dan licin, seolah-olah diukir dari batu giok. Dia bahkan bisa melihat pantulan dirinya sendiri. Jika dipoles, itu bahkan bisa digunakan sebagai cermin. Dia melihat sekeliling, dan senyum perlahan muncul di sudut bibirnya. Dia berkata, jadi begitulah yang terjadi. Bab 2019, Reuni. Zhang Zitong benar-benar bingung. Ketika dia melihat senyumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Ada ruang rahasia di balik cermin ini. Seseorang mencoba menutupinya melalui beberapa teknik khusus, dan saya kira itu mungkin ulah Qi Fuzi, kata Zuan. Sementara itu, dia mengetuk cermin itu dengan jarinya, menggerakkan beberapa patung binatang terukir di sudut-sudutnya. Setelah itu, seluruh cermin mulai bersinar dengan cahaya hijau redup. Tak lama kemudian, cahaya itu berubah berdasarkan tata letak sekitarnya, dan mulai memudar secara bertahap. Layar rohnya tidak lagi tampak seperti dinding, sebaliknya, riak-riak menyebar di permukaannya seolah-olah terbuat dari air. Zhang Zitong mengencangkan tangannya dan menyentuh permukaannya dengan lembut, menyebabkan permukaannya retak sekali lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, jadi ada ruang di belakangnya, Tuan. Zuan menganggap reaksi kekanak-kanakan agak lucu. Bagaimana wanita ini bisa menjadi utusan token perak? Zhang Zitong tiba-tiba berteriak kaget. Dia seperti ditarik ke dalam ruangan, dan langsung jatuh ke dalamnya. Ekspresi Zuan berubah. Ia segera meraih tangannya, dan merasakan daya isap yang kuat dari layar. Saya menyadari bahwa tampaknya ada kekuatan di dalam ruangan dan bukan seseorang yang merencanakan sesuatu terhadap mereka.
Keduanya tersedot ke dalam layar roh dalam sekejap mata. Mereka merasakan sensasi tanpa bobot, lalu tiba-tiba jatuh ke tanah. Zhang Zitong terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri tegak. Untungnya, Zuan memegang tangannya dan membantunya mendapatkan kembali keseimbangannya. "Terima kasih, Tuan," kata Zhang Zitong. Saat merasakan panas dari tangannya, jantungnya berdetak cepat. "Tuan mungkin biasanya bersikap dingin, tetapi dia masih peduli padaku. Jika tidak, dia tidak akan langsung masuk untuk meraih tanganku dan menyelamatkanku." "Apa yang kau takutkan?" tanya Zuan. Saat merasakan detak jantungnya yang tidak normal, dia sedikit bingung. Zhang Zitong ingin mengatakan bahwa dia tidak takut, tetapi setelah memikirkannya, dia mengangguk karena malu dan berkata, "Aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, jadi aku agak takut." Itulah alasan yang tepat untuk terus memegang tangan Sir Eleven. Sayangnya, Zuan tidak memberikan kesempatan dan pergi begitu saja, sambil berkata, "Tidak ada yang perlu diingat. Ikuti saja di belakangku." "Oh," kata Zhang Zitong. Dia sedikit kecewa, tetapi ketika dia melihat bagaimana Zhang melindunginya, dia langsung merasa jauh lebih baik. Itulah yang membuatnya ingin melihat-lihat. Dia merasakan keakraban dari bangunan yang tersembunyi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, bertanya, "Hah? Kita masih di lokasi awal kita?" "Tentu saja tidak. Ini adalah dunia di balik layar roh," kata Zuan sambil melangkah maju. Zhang Zitong segera mengikutinya, sambil berkata, "Hah, kelihatannya memang agak berbeda. Banyak tempat di sini yang tampak terbalik. Langitnya juga agak kabur dan tampak suram." Zuan menggunakan lencana giok untuk melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak mendeteksi keberadaan makhluk hidup di sekitarnya. Indra ketuhanannya tidak dapat dilebarkan terlalu jauh, jelas karena kabut di sekitarnya memiliki kemampuan untuk menghalangi indra ketuhanannya. Dia sudah terbiasa dengan indra ketuhanannya yang selalu aktif, jadi berada di tempat seperti ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah menjadi buta. Itu benar-benar bukan perasaan yang menyenangkan. Kedua pengendara jalan setapak berbatu biru, di depan ada halaman tertutup lainnya. Pintu masuk di satu sisi terbuka, dan jalan setapak berbatu biru terus masuk ke dalam. "Arts by Pub Future. Semua pintu masuk ini terlihat sama persis," kata Zhang Zitong. Dia berbalik dan langsung berteriak ngeri, "Kelihatannya sama persis dengan pintu masuk yang kita masuki." Suaranya menggema di seluruh halaman, menambah kesan menyeramkan. Namun, Zuan ternyata sangat tenang. Ia terus berjalan melewati jalan setapak batu biru yang panjang, dan keduanya segera menyadari bahwa mereka telah kembali ke titik awal mereka. Dinding kasa di seberang gerbang rumah menjulang tinggi di depan mereka, tetapi tidak ada lagi yang riak, sebaliknya, dinding itu sekarang terbuat dari batu keras. "Kita tidak bisa kembali," teriak Zhang Zitong, sedikit gemetar. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dulu, setiap kali dia berada dalam situasi berbahaya seperti ini, dia selalu cukup tangguh dan cepat memikirkan solusi. Namun, saat dia berada di samping Sir Eleven, dia menjadi wanita muda yang lemah yang benar-benar merasa takut. "Benda ini berubah menjadi tembok setelah kita masuk. Apakah kamu tidak mengetahuinya saat itu?" Zuan menjawab dengan santai sambil mengamati daerah sekitarnya. Zhang Zitong tersipu malu. Dia benar-benar agak ceroboh. Dia berkata, "Kita jelas berjalan maju sepanjang waktu, jadi mengapa kita kembali ke sini?" Banyak formasi memiliki efek serupa. Ruang di sini telah terdistorsi sampai batas tertentu, sehingga menghilangkan arah, jelas Zuan sambil melangkah maju. "Mungkinkah ini yang disebut tembok hantu?" Zhang Zitong bertanya dengan ragu ketika dia melihatnya terus berjalan maju. "Bukankah kita pernah berjalan di jalan ini sebelumnya? Haruskah kita mencoba jalan yang berbeda?" "Memang tampak mirip dengan tembok hantu, tetapi tempat ini tampak sedikit lebih dalam," jawab Zuan. Biasanya, setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, seseorang akan secara refleks memilih rute yang berbeda, tanpa menyadari bahwa mereka akan jatuh ke dalam pola pikir musuh yang diinginkan. "Teruskan saja, saya perlu menyelidiki apa fakta yang terjadi dengan perpindahan spasial di sini." Setelah jeda, dia menambahkan, "Bagaimana kalau kamu berjalan di depan kali ini?" "Hah?" Zhang Zitong bertanya, merasa terkejut. "Mungkinkah Tuan ingin aku mengintai jalan dan memicu jebakan? Kudengar ada beberapa tipe kejam di Embroidered Envoy, orang-orang yang akan menggunakan bawahan mereka sebagai umpan meriam."
Tapi Tuan Eleven seharusnya bukan orang seperti itu, kan? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Kemudian, dia melangkah maju. Namun, dia tidak percaya diri dan berani seperti biasanya, dan malah mengambil langkah-langkah yang sangat kecil seperti seorang nona muda yang dibesarkan dalam klan terhormat. Ketika dia melihatnya gemetar, Zuan tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, jangan takut, aku akan memastikan untuk melindungimu. New Novels Update on novel.bin.com. Zhang Zitong menghela napas lega. Ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, mengapa Tuan meminta saya berjalan di depan? Ada dua alasan. Yang pertama, saya harus keluar dari kotak, kata Zuan langsung. Di luar kotak, Zhang Zitong bertanya, merasa sedikit bingung. Zuan menjelaskan, orang yang terjebak dalam teka-teki ini mungkin bingung, tetapi orang yang melihat dapat melihat dengan jelas. Aku perlu meminjam kaki panjang yang telah kau miliki sebagai titik acuan untuk mempelajari perilaku tempat ini. Hah, seru Zhang Zitong terkejut, tidak pernah menyangka itu akan menjadi alasannya. Meskipun dia selalu merasa puas dengan kakinya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar kegunaan kakinya seperti itu. Ketika dia melihat bahwa Zuan serius, dia tidak membiarkan dirinya berpikir yang tidak-tidak karena takut mengganggu jalan pikirannya. Dia bertanya, lalu bagaimana dengan alasan lainnya? Oh, hanya saja dalam situasi tegang seperti ini, bisa mengagumi kaki yang indah seperti itu akan sedikit memperbaiki suasana hatiku. Siapa tahu, itu bahkan bisa membantuku menemukan solusinya, kata Zuan sambil tersenyum. Tuan Gelombang, Zhang Zitong cemberut sambil bercanda. Apakah dia sedang menggodaku sekarang? Kamu tidak merasa gugup lagi seperti sebelumnya, kan? Tanya Zuan tiba-tiba sambil menatapnya. Saya merasa jauh lebih tenang, kata Zhang Zitong. Ia berpikir, jadi, Tuan melakukan ini untuk membantu saya mengatasi kegugupan saya. Saya akan berkata, bagaimana mungkin seseorang seserius Tuan menggoda saya? Namun, dia merasakan kesedihan yang misterius saat memikirkan hal itu. Saat mereka terus menyusuri jalan setapak batu biru yang panjang, keduanya mengobrol dengan gembira. Mereka akhirnya tiba di sebuah halaman dengan pintu masuk di keempat sisinya. Mereka memilih pintu tepat di depan mereka lagi, hanya untuk tiba di jalan setapak batu biru berikutnya. Benar saja, mereka kembali ke tempat yang sama tempat mereka masuk. Ini adalah tempat yang sangat menyeramkan, tetapi ketika Zhang Zitong memikirkan bagaimana Sir Eleven sedang melihat kakinya dari belakang, dia tidak merasa kedinginan lagi. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah ada gelombang panas yang merayapi kakinya. Jadi begitulah yang terjadi, kata Zuan tiba-tiba. Zhang Zitong terkejut, lalu bertanya, apa yang sedang dipikirkan Tuan? Sepertinya kita kembali ke titik yang sama, tetapi kenyataannya tidak. Orang yang menciptakan formasi ini sengaja membuat tempat ini tampak lebih misterius dengan membuat semua bangunan identik untuk membingungkan orang-orang yang terjebak. Secara tidak sadar, itu membuat Anda merasa seolah-olah telah kembali ke titik awal, apapun yang Anda lakukan. Dengan begitu, Anda akan merasa semakin khawatir dan membuat segala macam penilaian yang salah. Sambil berbicara, Zuan mengeluarkan cakram formasi. Jari-jarinya bergerak cepat, dan bendera-bendera kecil berkibar ke segala arah di udara. Kemudian, ia mengambil segumpal kertas formasi dan melemparkannya keluar. Kertas-kertas itu dengan cepat berhamburan dan berubah menjadi burung bangau kertas kecil. Mereka mengepakkan sayap dan terbang ke arah bendera-bendera formasi itu. Mata Zhang Zitong membelalak, karena dia melihat beberapa titik cahaya kecil bergerak melintasi cakram formasi Sir Eleven. Titik-titik itu jelas menggambarkan burung bangau kertas yang baru saja pergi. Saat titik-titik cahaya itu menyebar, cakram formasi itu secara bertahap menghasilkan peta 3 dimensi. Dia bertanya, apa ini? Formasi hologram lengkap, kata Zuan. Ini adalah formasi yang ia ciptakan dengan meminjam beberapa konsep dari Sutra Baopu dan pengetahuannya tentang sains dari dunia sebelumnya, bersama dengan bantuan Yan Xiangwu. Formasi ini mengkhususkan diri dalam menjelajahi tempat-tempat yang tidak diketahui. Satu-satunya kekurangannya adalah untuk mengaktifkannya, pengguna harus memiliki gambaran kasar tentang medan yang mereka jelajahi. Kapan Tuan menjadi begitu ahli dalam formasi? Zhang Zitong bertanya, merasa sangat bingung. Saya baru saja mempelajarinya, jawab Zuan dengan santai. Zhang Zitong terdiam.
Formasi dan rune mengandung pengetahuan yang sangat luas dan mendalam. Siapa di dunia ini yang dapat mencapai level Anda jika mereka baru saja memulainya? Saat mereka mengobrol, sebuah peta lengkap terbentuk di cakram formasi. Zuan melihatnya dan berkata sambil tersenyum, jadi itu ada di sana. Kemudian, dia dengan cepat menuntun Zhang Zitong dan berlari ke depan. Benar saja, keadaan berbeda dengan peta. Pelan-pelan, aku tidak bisa mengimbangi, teriak Zhang Zitong sambil terengah-engah. Awalnya, dia mencoba mengingat jalan, tetapi kemudian Zuan membawanya ke kiri dan kanan melewati halaman. Kadang-kadang, dia bahkan mundur beberapa bagian. Kemudian, pemandangan di hadapan mereka langsung berubah dari sebelumnya. Setelah mereka berputar beberapa kali, dia hampir pingsan karena pusing. Dia memutuskan untuk menutup matanya dan membiarkan Zuan melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, suara angin di telinganya akhirnya berhenti. Kemudian, dia akhirnya membuka matanya lagi, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Sebuah halaman yang berbeda muncul di depannya. Duduk di tengah-tengah adalah seorang wanita dengan rambut yang mencapai bagian bawah, matanya terpejam dalam meditasi. Di samping wanita itu, lentera permaisuri memancarkan cahaya lembut, menyelimuti segala sesuatu dalam jarak 10 meter di sekitarnya. Yun Jianyu, Zhang Zitong menyesalkan sedikit keterkejutannya, tetapi juga ketakutannya. Dia tidak menyangka mereka benar-benar akan memasuki tempat di mana Master Sekte Iblis berevolusi menjadi pahlawan. Dia adalah penjahat yang dicari oleh pengadilan. Jika mereka menangkapnya, lupakan tentang pengampunan atas kejahatannya, mungkin dia bahkan bisa menjadi utusan bordir lagi. Dia baru saja akan menarik senjatanya ketika Zuan bergerak lebih dulu. Namun, lentera permaisuri tampaknya telah merasakan keberadaan penyusup dan segera mengeluarkan cahaya, mengelilingi seluruh tubuhnya. "Tuan, hati-hati," seru Zhang Zitong. Dia tentu tahu betapa hebatnya lentera permaisuri Yun Jianyu. Jika seseorang dikelilingi oleh cahayanya, dia tidak akan bisa bergerak sama sekali, menjadi sasaran yang rentan. Namun, dia segera tercengang. Pusaran hitam muncul di sekujur tubuh Tuan 11, cahaya itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali, karena semuanya tersedot ke dalam pusaran. "Tuan jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan." Zuan melangkah maju sedikit. Saat hendak mencapai Yun Jianyu, bulan sabit tajam menebasnya dengan sudut tajam. Zhang Zitong benar-benar gugup sekarang. Itu adalah senjata terkenal milik Yun Jianyu, cincin bulan sabit. Banyak ahli yang tewas di bawah bilahnya. Namun, adegan berikutnya membuatnya menggosok mata dengan bingung. Cincin bulan sabit tidak menyerang Tuan 11, sebaliknya, cincin itu menari-nari di sekelilingnya, seolah-olah sangat bersemangat. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Zitong bertanya-tanya, merasa benar-benar bingung. Meski begitu, dia tidak memikirkan hal itu, karena ini adalah hal yang baik. Sir Eleven tidak berada di depan penyihir itu, yang tampaknya sedang tertidur dalam kultivasi terpencil. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendominasi dia. Bab 2020, apakah aku datang pada waktu yang buruk? Zhang Zitong benar-benar tercengang oleh pemandangan di depannya. Discover cerita baru di novelbin.com. Siapakah aku? Di mana aku? Apa yang sedang kulakukan? Sir Eleven mungkin menahan penyihir itu. Ya, itu pasti terjadi. Itulah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkannya. Meski begitu, dia masih sedikit bingung. Apakah kamu benar-benar perlu berusaha untuk membatasinya? Terlebih lagi, tangan Tuan berada di perut dan dada penyihir itu, namun penyihir itu tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Sementara itu, Zuan sebenarnya sangat gugup. Sebelumnya, ketika dia memasuki jangkauan pertahanannya, permaisuri lentera dan bulan sabit telah menyerang sendiri, tetapi Yun Jianyu tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia tiba di sampingnya, tentu saja, dia melihat auranya sangat lemah. Kekuatan hidupnya seperti lilin yang hampir padam dan bisa padam kapan saja. Dia tidak mau repot-repot memikirkan pemborosan sumber daya yang berharga. Dia segera mengeluarkan air mata air gunung bulu yang diperolehnya dari ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia dan menyerahkannya kepadanya. Kemudian, dia memeluknya, satu tangan menekan dantiannya,
dan tangan lainnya di titik akupuntur dadanya untuk menuangkan sejumlah besar air ke dalam dirinya dan membantu mengobati luka-lukanya. Mata Zhang Zitong terbelalak. Yang pertama adalah panglima tertinggi utusan bordir, sedangkan yang kedua adalah penyihir sekte iblis. Bukankah seharusnya mereka berdua adalah musuh, seperti kucing dan tikus? Mengapa mereka malah terlihat seperti sepasang kekasih yang berpelukan? Dia ingin pergi ke sana dan melihat-lihat, tetapi lentera permaisuri dan cincin bulan sabit yang melindungi Yun Jianyu tidak memberinya kesempatan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa bertanya dari kejauhan, "Tuan, apa yang sedang Anda lakukan?" "Aku menyelamatkannya. Dia menderita luka serius," jawab Zuan tanpa berpikir dua kali. Zhang Zitong mendesah lega. Jadi itulah yang terjadi. Seorang master sekte iblis yang masih hidup jelas jauh lebih berharga daripada yang sudah mati. Sir Eleven memiliki pandangan jauh ke depan yang tajam seperti yang diharapkan. Dan disinilah saya berpikir bahwa saya salah. Iklan oleh Pub Future. Begitu saja, Zuan terus-menerus menuangkan ki tanpa henti. Raut wajah Yun Jianyu akhirnya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengerang, lalu perlahan-lahan terbangun. Ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya berada dalam pelukan seorang pria, dia hendak terlonjak ketika sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba berkata di telinganya, "Ini aku." Dia membuat penghalang suara di sekitar mereka sehingga tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. "Ada apa?" seru Yun Jianyu. Dia terkejut, tetapi sangat senang ketika melanjutkan, "Apakah aku sedang bermimpi?" Di luar, Zhang Zitong tercengang. Penyihir itu sepertinya memanggil nama Sir Eleven. Tetapi entah mengapa, aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Yun Jianyu bereaksi seolah-olah mereka berdua sangat dekat. Sekarang, keadaan menjadi jauh lebih rumit. Dua orang yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan ternyata begitu akrab satu sama lain. Apakah Tuan Yun Jianyu adalah mata-mata, atau Tuan Yun Jianyu adalah mata-mata yang ditanam? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bagaimana bisa kau mengalami luka serius seperti itu? Tanya Zuan sambil menatap Yun Jianyu dengan khawatir. Jika bukan karena kultivasi Yun Jianyu yang sangat tinggi, luka-luka seperti itu sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya beberapa kali. Meski begitu, kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Jika Zuan terlambat 2 jam saja, dia pasti sudah menjadi mayat. Bahkan setelah diberi nutrisi dari energinya yang kaya, dia hanya berhasil membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Kondisinya bisa memburuk kapan saja. Ingatkan ketika Lu Sanyuan memimpin pasukan sukarelawan ke Gunung Valet untuk bersekongkol melawan Zhao Han, namun aku tidak menerima informasi apapun tentangnya. Aku kembali ke sekte untuk menyelidikinya, kata Yun Jianyu lemah. Tetapi bagaimana aku bisa tahu betapa kejamnya rencana Lu Sanyuan? Dia telah mempersiapkan pemberontakan secara keseluruhan. Saya sudah siap menghadapi kemungkinan itu dan punya beberapa rencana cadangan, tetapi saya tidak menyangka Fang Zhonghe dari jalur Yin Yang dan Penatuasi dari Sekolah Iblis Surgawi akan mengkhianati saya, atau bahkan Qi Fuzi akan berpihak pada Lu Sanyuan. Saya terkejut dan langsung dirugikan. Jika bukan karena semua keuntungan yang kuterima dari ruang bawah tanah rahasia Sekte Tao, aku mungkin tidak akan bisa lolos dari bencana. Kemudian, aku berhasil melepaskan diri dari kepungan mereka, tetapi karena luka-lukaku, aku tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Itulah sebabnya aku memilih untuk melarikan diri ke sini. Ini adalah tempat yang digunakan oleh para master sekte dari generasi ke generasi untuk melarikan diri dari bahaya, tetapi tempat ini hampir tidak pernah digunakan. Itulah sebabnya hanya para master sekte yang mengetahuinya. Zuan tertegun lalu berkata, kupikir tempat ini digunakan oleh kelompok Qi Fuzi untuk menjebakmu. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah formasi jiwa cermin, sesuatu yang kami gunakan untuk menghentikan musuh. Setiap kali para pemimpin sekte di masa lalu mengalami ancaman terhadap hidup mereka, mereka akan menggunakan tempat ini sebagai pilihan terakhir mereka. Saat itu, kelompok Lu Sanyuan juga mengikutiku ke dalam formasi, tetapi mereka terjebak oleh formasi tersebut, tidak dapat menemukan di mana aku sebenarnya berada. Namun, Qi Fuzi itu memang tangguh. Dia tidak dapat menemukanku, tetapi meskipun demikian, dia dapat pergi bersama yang lain yang masuk bersamanya. Zuan mengangguk dan berkata,
dia membuat formasi di luar layar roh sehingga kamu tidak bisa pergi. Dia melebih-lebihkanku, kata Yun Jianyu sambil memaksakan senyum. Wajahnya agak pucat saat dia melanjutkan, setelah aku jatuh ke dalam rencana mereka, aku berencana untuk memulihkan diri dari luka-lukaku terlebih dahulu sebelum mencari cara untuk pergi, tetapi kekuatan telapak tangan Fang Zhonghe terlalu jahat. Untuk menetralkan racun itu, aku tidak bisa langsung mengobati luka-lukaku. Pada akhirnya, luka-lukaku menjadi lebih parah dari yang kuduga. Jika kamu tidak segera datang, aku mungkin sudah tertidur selamanya. Ekspresi Zuan tampak aneh saat dia bertanya, telapak tangan 9 lipat. Bagaimana kau tahu tentang itu? Tanya Yun Jianyu, wajahnya sedikit memerah. Benda tua itu terlalu hina. Jika aku tidak dipukul oleh telapak tangan itu di awal, aku tidak akan dibiarkan dalam keadaan pasif seperti itu. Zuan mulai merasa sedikit kagum. Dia secara pribadi telah melihat seperti apa reaksi Fang Zhonghe setelah terkena efek telapak tangannya sendiri. Dia memeriksa dengan saksama kondisi tubuh Yun Jianyu dan melihat bahwa semua meridiannya berantakan. Banyak tempat yang rusak parah, seolah-olah akan hancur total jika digunakan sedikit saja kekuatan. Dia bertanya, apakah kamu menggunakan jejak penghancur bintang terlalu sering? Itu adalah keterampilan yang sebelumnya diajarkan kepadanya, keterampilan yang memungkinkan penggunanya untuk menunjukkan kekuatan 10 kali lipat, tetapi ada batasan ketat pada jumlah penggunaan yang dapat dilakukan. Jika melebihi itu, meridian seseorang dapat pecah, diikuti oleh kematian. Ekspresi Yun Jianyu menjadi sedikit tidak wajar saat dia berkata, aku hanya menggunakannya beberapa kali. Aku disergap, lalu dikepung. Dalam situasi itu, jika aku tidak bertarung dengan sekuat tenaga, mungkin aku sudah terbunuh oleh orang-orang itu di tempat. Iklan oleh Pub Future. Zuan tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Jika itu dia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Suara Yun Jianyu sangat lemah, gaya master sekte iblisnya yang biasa tidak terlihat. Zuan merasakan rasa kasihan membuncah dalam dirinya. Dia memeluknya dan berkata, aku seharusnya datang lebih awal. Yun Jianyu awalnya ingin membalas, tetapi dia mendapati bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi, dan hanya bisa tersenyum lemah. Wajahnya yang cantik tidak lagi menunjukkan sikap tangguh dan perkasa seperti biasanya, ekspresinya malah terlihat agak lembut. Ekspresi Zuan berubah drastis. Dia bisa merasakan auranya tiba-tiba melemah, luka-lukanya semakin parah. Ada ancaman nyata terhadap hidupnya. Karena itu, dia berkata, jangan bicara lagi untuk saat ini. Aku akan membawamu keluar terlebih dahulu. Formasi ini, demi memperkuat sifat rahasianya, telah diisolasi dari dunia luar. Jumlah ki alami yang dapat diterima Yun Jianyu di sini secara alami lebih rendah daripada di dunia luar. Sambil memegang Yun Jianyu dengan hati-hati, Zuan menuangkan ki ke dalam tubuhnya untuk melindungi meridian jantungnya. Dia menendang tanah dan menuju pintu keluar. Ketika melihatnya pergi, Zhang Zitong buru-buru berusaha mengikutinya, sambil berteriak, Tuan. Ikuti aku, jawab Zuan. Baiklah, kata Zhang Zitong. Ketika melihat ekspresinya yang serius, banyak pertanyaan muncul di benaknya, tetapi dia tidak bisa bertanya. Tak lama kemudian, Zuan membawa kedua wanita itu kembali ke layar roh pertama. Mungkin karena formasinya telah terpecahkan, riak muncul lagi di dinding. Dia melompat masuk dan dengan cepat muncul dari dinding. Tuan, kami lolos, seru Zhang Zitong dengan gembira. Dibandingkan dengan kabut suram dalam formasi, dunia luar jauh lebih terang. Pulanglah sendiri sekarang, ada yang harus kuurus, kata Zuan, lalu menghilang bersama Yun Jianyu dalam pelukannya. Yun Jianyu sudah pingsan, jadi dia tidak berani membuang waktu. Ketika dia melihatnya menghilang, senyum Zhang Zitong membeku di wajahnya. Dia menghela napas panjang, bergumam, pulang sendiri. Kemana aku harus pergi? Haruskah aku kembali ke jalan Yin Yang atau meninggalkan danau kebencian? Rasanya seperti aku merusak momen bahagianya atau semacamnya. Dia menggerutu dalam hati, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tidak meninggalkan danau kebencian dan memutuskan untuk kembali ke jalan Yin Yang terlebih dahulu. Sementara itu, Zuan dengan cepat membawa Yun Jianyu melewati pegunungan dan ladang. Untuk menemukannya, dia sudah sangat mengenal topografi danau kebencian.
Karena itu, dia segera membawa Yun Jianyu kembali ke kediaman pribadi ketua sekte. Itu adalah tempat yang dijaga oleh para pembantu kepercayaan Lu Sanyuan, tetapi setelah apa yang terjadi di jalur Yin yang terungkap, mereka secara alami bubar dalam kebingungan. Dia langsung menuju ke halaman belakang, karena ada mata air spiritual luar ruangan di sana yang sangat kaya akan Qi. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh Master Sekte. Berkultivasi di sana dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Cedera Yun Jianyu saat ini terlalu serius, jadi Qi alami dunia sudah jauh dari cukup, dan Zuan perlu menggunakan bantuan berkah alami tersebut. Oleh karena itu, ia mengeluarkan cakram formasi dan langsung mengatur beberapa formasi kondensasi Qi. Mereka mampu mengumpulkan Qi dunia dan mata air spiritual di dalam formasi tersebut. Berkas demi berkas cahaya spiritual muncul di udara. Kemudian, Zuan membawa Yun Jianyu ke sumber air panas. Setelah melakukannya, ia menggunakan sutra asal mula primordial untuk mulai mengobati luka-lukanya. Jika itu orang lain, ia tentu akan ragu-ragu, tetapi mereka berdua sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, jadi ia tidak akan memiliki keraguan seperti itu. Dengan pemeliharaan mata air spiritual, dan saat pakaiannya dilepas, Yun Jianyu perlahan-lahan terbangun. Ketika dia melihat lingkungan luar, dia tidak bisa menahan rasa malu, berkata, "Tidak. Tidak di sini. Ini adalah danau kebencian. Jika anggota Sekte Iblis memergoki mereka, dia akan sangat malu." Zuan sedikit terdiam. Saya menjawab, "Apakah saya juga ingin melakukan ini? Kau bisa mati kapan saja, jadi ini satu-satunya cara yang bisa kugunakan untuk menyelamatkanmu. Aku benar-benar tidak tahu di mana kau mempelajari metode pengobatan yang begitu kotor," gumam Yun Jianyu. Meski tubuhnya lemah, matanya penuh dengan emosi. Dia langsung dipenuhi dengan rayuan dan daya tarik saat berkata, "Meskipun begitu, itu sempurna, karena aku telah menahan diri untuk mengendalikan racun Fang Zhonghe. Saat ini aku bersamamu, aku tidak perlu menahan diri lagi." Kemudian, setelah merasakan gelombang kekuatan dari suatu tempat yang tidak diketahui, dia menciumnya. Sisi dominannya yang biasa hanya didasarkan pada kesalahpahaman orang luar, baru sekarang dia menunjukkan kekuatan keterampilan pesona terkuat dalam sejarah Sekte Iblis. Hampir tidak ada pria yang bisa menolak godaan seperti itu, tetapi Zuan tetap berpikiran jernih. Yun Jianyu seperti boneka porselen yang penuh retakan. Sedikit saja kekuatannya akan membuatnya hancur. Untuk membantu memperbaiki meridiannya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang paling lembut. Sulit baginya untuk mengatakan apakah proses itu menyenangkan atau menyiksa. Setelah waktu yang lama berlalu, sosok cantik terbang mendekat, bergumam, "Hah. Mengapa aku bisa merasakan bahwa seseorang menggunakan godaan iblis surgawi?" Setelah Qiu Honglei menangani urusan jalur Yin Yang, dia tidak dapat menemukan Zuan. Dia juga tidak tahu di mana gurunya berada, jadi dia merasa sangat gugup. Namun, saat dia mencari, dia tiba-tiba merasakan aura yang familiar, membuatnya sangat bahagia. Hanya gurunya yang bisa mencapai level seperti itu di seluruh sekte suci. Dia bergegas menghampiri dengan semangat penuh, tetapi saat melihat pemandangan di musim semi, dia benar-benar tercengang.